Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyah Mutmainah dari kelompok 1 izin menyampaikan tentang pengertian sastra atau bisa kita sebut mafhumul adab. Jadi kalau dalam bahasa Arab sastra itu adalah kalimatul adabi fil asril hali ta'ni al-kalamul baligh alladhi yu'athiru fi nufusil qurra sawa'un kana syi'ran aw nathran walaqad tatawwaru hadzal mafhum ala marril usuri wattakhadhul adida minal ma'ani hatta tukawwinu bihadzal siyagati wa hadzal ma'na. Artinya adalah kata sastra di area saat ini berarti ucapan fasih yang mempengaruhi hati pembaca, apakah puisi atau prosa. Dan konsep ini telah berkembang selama berabad-abad dan telah mengambil banyak makna sampai terbentuk dalam perumusan. Nah, itu dari segi bahasa Arab dan artinya. Kemudian kalau dalam KBBI, sastra sendiri adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Karya sastra berarti karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sastra memberikan wawasan yang umum tentang masalah manusiawi, sosial, maupun intelektual dengan caranya yang khas. Pembaca sastra dimungkinkan untuk menginterpretasikan teks sastra sesuai dengan wawasannya sendiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari penjabaran KBBI ini, teman-teman pasti ingat waktu pertemuan sebelumnya Prof. Zuriati pernah memberi kalimat sastra yang itu dilempar kepada mahasiswa untuk menginterpretasikan kalimat yang beliau kasih gitu. Dan ternyata di situ ada Hasan, ada Alif, dan ada saya sendiri yang menjawab. Itu kita menafsirkan beda-beda dari dari kalimat yang Prof. Zur sampaikan gitu. Jadi ketika kita membaca sastra itu kembali kepada diri kita masing-masing bagaimana menerjemahkan sastra itu sendiri gitu ya. Selanjutnya ada dari pengertian sastra menurut para ahli. Yang pertama ada dari Ahmad Badrun. Beliau bilang bahwa sastra adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan simbol lainnya, garis besar sebagai alat dan imajinatif. Selanjutnya ada Mursal Esten, menyatakan sastra adalah pengungkapan sastra fakta sebagai manifestasi artistik dan imajinatif kehidupan manusia melalui bahasa sebagai media dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya yang ketiga itu ada menurut Engleton, panggilan sastra, tulisan yang halus, dicatat dalam bentuk bahasa kerja. Sehari-hari dalam berbagai cara dengan yang dipadatkan bahasa, didalamkan tersusun, dan diterbalikan, dipanjang tipiskan, dan membuat aneh. Terus yang terakhir ada dari Panuti Sujiman. Beliau mendefinisikan bahwa sebuah karya sastra lisan yang memiliki berbagai karakteristik atau tulisan keunggulan seperti keorisinalan, kesenian, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Jadi yang ditaruh di PPT ini teman-teman hanya beberapa saja, mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah. Mungkin sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Nulia Hutufia akan menjelaskan tentang tujuan dari sastra. Tujuan pengajaran sastra adalah untuk membangun pengetahuan tentang sastra. Dinyatakan, persoalan pengetahuan sastra sebagai tujuan akhir pengajaran sastra secara kongruen adalah persoalan-persoalan konsepsi, hipotesis, dan aspek-aspek yang terkait dengan sastra. Rohman 2012. Dinyatakan pula oleh Chambers dan Gregory 2006 bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah analisis, interpretasi, dan penilaian. Singkatnya, studi sastra adalah hermeneutik, intertekstual, partisipatif, syarat nilai tergantung pada konteks dan relatif, tidak ada batas. Pembelajaran sastra memiliki banyak disiplin spesifik dan tujuan kognitif.
Tetapi tujuan yang paling umum, dasar adalah tujuan-tujuan tentang pengembangan. Ya, selanjutnya dari tujuan sastra sendiri memiliki jenis-jenis. Yang pertama, tujuan menguasai pengetahuan sastra atau kognitif. Yang kedua, menganalisis karya sastra. Yang ketiga, hermeneutik atau menginterpretasi atau menafsir karya sastra. Yang keempat, intertekstual. Yang kelima, mengevaluasi atau menilai karya sastra. Yang keenam, tujuan sebagai partisipatif. Yang ketujuh, memiliki nilai-nilai seperti emosional dan sosial. Yang kedelapan, memproduksi teks sastra. Yang kesembilan, aspek motorik atau psikomotor. Yang kesepuluh, tujuan aspek strategi kognitif atau metakognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ainiyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang akan saya jelaskan, yaitu tentang genre sastra. Genre sastra atau istilah Arabnya yaitu al-anwa'ul adabiyah. Genre berasal dari bahasa Perancis yang berarti jenis. Jadi genre sastra adalah jenis karya sastra. Dan menurut filsuf Aristoteles, beliau membagi genre sastra berdasarkan ragam perwujudannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah puisi atau lirik, yang kedua adalah epik atau prosa, dan yang ketiga adalah drama. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah puisi. Puisi menurut Samuel Taylor Coleridge yaitu kata-kata yang terindah dalam susunan yang terindah. Puisi merupakan ide atau ungkapan sang penulis. Makanya puisi bersifat subjektif dan puisi dibagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat dengan aturan-aturan tertentu seperti jumlah kata dalam baris, jumlah baris dalam kalimat, kemudian sajak, rima, dan lain sebagainya. Nah, jenis puisi lama ini ada beberapa, yaitu mantra, pantun, gurindam, karmina, saloka, syair, dan talibun. Dan yang kedua adalah puisi baru, dan puisi baru ini dia tidak terikat peraturan seperti di puisi lama. Dia tidak terikat jumlah barisnya berapa, jumlah rimanya berapa, tidak terikat aturan seperti itu. Yang kedua adalah prosa atau epik. Prosa berisi teks deskripsi atau suatu kisah. Berdasarkan jenisnya, prosa juga dibagi menjadi 2, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama itu prosa yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Nah, jenisnya itu seperti hikayat, sejarah, kisah, dan dongeng. Dan yang untuk prosa baru ini dia sudah mengalami percampuran dengan budaya barat. Contohnya adalah roman, cerpen, novel, riwayat, kritik, resensi, dan esai. Dan yang ketiga adalah drama. Drama menurut Sujiman adalah karya sastra yang melukiskan kehidupan dengan mengemukakan hikayat dan emosi melalui dialog. Nah, drama ini juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan penyajian kisahnya dan berdasarkan sarana pementasannya. Nah, yang berdasarkan penyajiannya yaitu tragedi, komedi, tragikomedi, opera, farce, tablo, dan senda tari. Dan untuk drama yang berdasarkan sarana pementasannya yaitu drama panggung, drama radio, drama televisi, drama film, drama wayang, dan drama boneka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifun Rizky. Izinkan saya mempresentasikan manfaat sastra. Yang pertama, manfaat sastra. Karya sastra dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kisah yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan. Yang kedua, karya sastra dapat memperkaya jiwa atau emosi pembacanya melalui pengalaman hidup para tokoh dalam karya. Melewati batas bangsa dan zaman, karya sastra suatu negara juga bisa terkenal di negara lain. Karya sastra juga tetap hidup walaupun sudah ditulis ratusan tahun. Yang ketiga,
Karya sastra dapat memperkaya pengetahuan intelektual pembaca dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam karya. Yang keempat, karya sastra mengandung unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai tradisi budaya bangsa dari generasi ke generasi. Karya sastra dapat digunakan untuk menjadi sarana penyampaian ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi pembacanya. Yang kelima, karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian tentang keadaan sosial, budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya sastra tersebut dalam waktu tertentu. Yang keenam, karya sastra berisikan kebudayaan sehingga dapat menjadikan para penikmatnya menjadi manusia yang lebih berbudaya. Yang ketujuh, bahasa yang disajikan dalam karya sastra indah dan juga menarik. Dengan bahasa yang menarik, seringkali karya sastra menggunakan kalimat yang santun sehingga akan melekat pada penikmat sastra tersebut.